Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo teman-teman YouTube, perkenalkan saya Nur Laili Firda Yuniar dari jurusan PG PAUD Universitas Negeri Surabaya dengan nomor NIM 23010684238. Saya berasal dari kelas 2023F. Teman-teman, kita hari ini di video ini akan memperhatikan hasil dari kegiatan Part Annual di sekolah yang telah saya laksanakan di Sekolah TK Nurul Huda II, Surabaya. Seperti apa hasil dari praktikum kegiatan tersebut? Mari kita perhatikan bersama-sama. Teman-teman, di video ini secara garis besar kita akan membahas pendahuluan, rancangan kegiatan, hasil pelaksanaan, kesimpulan, hingga kepada video pelaksanaan. Maka langsung saja kita lihat bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, ini berisi tentang hal-hal yang mendorong saya untuk melakukan kegiatan Part Annual di sekolah. Menurut Fauziah dan Fahmi Ferdian dari Marta 2024, pada bagian pendahuluan, ini berisi tentang hal-hal yang mendorong saya untuk melakukan kegiatan Part Annual di sekolah. Menurut Fauziah dan Fahmi Ferdian dari Marta tahun 2024, yang pertama, matematika berkaitan erat dengan kehidupan anak usia dini. Hal itu dapat ditinjau dari apa? Dapat ditinjau dari kita melihat anak usia dini berupaya untuk menghitung jumlah mainan mereka, kemudian berusaha untuk mengetahui porsi sedikit dan porsi banyak dari makanan yang mereka konsumsi. Dan mereka juga berupaya untuk menghitung bagian-bagian dari tubuh mereka. Yang kedua, rendahnya persentase pemahaman anak usia dini terhadap konsep Part Annual. Contohnya dapat kita lihat di TK Al-Kautsar. TK Al-Kautsar mengatakan bahwa sebanyak 30% saja peserta didik mereka yang memahami konsep dari bagian dan konsep dari keseluruhan. Walaupun telah disediakan media ajar untuk memberikan pemahaman tentang konsep Part Annual. Yang ketiga, hal yang mendorong saya untuk melakukan kegiatan ini adalah banyak ditemukan model pembelajaran atau media pembelajaran yang monoton, teman-teman. Kegiatan yang monoton itu dapat membuat anak tidak memiliki motivasi belajar, khususnya mempelajari konsep Part Annual. Dengan adanya kegiatan Part Annual yang saya susun dan saya rancang, diharapkan mampu untuk meningkatkan motivasi belajar mereka sehingga dapat memaksimalkan kompetensi mereka terhadap kemampuan Part Annual. Sehingga dari 3 tersebut, ada satu lagi yang mendorong saya, yaitu urgensi meningkatkan aspek kognitif anak usia dini. Seperti yang kita ketahui, bahwa aspek kognitif merupakan salah satu perkembangan yang sangat penting bagi anak usia dini. Khususnya, anak usia dini merupakan anak yang
pada masa Golden Age. Perkembangan mereka dalam menerima informasi itu sangat cepat. Maka hal itu menjadi peluang bagi pendidik untuk meningkatkan aspek kognitif mereka. Sehingga tidak ditemukan lagi adanya ketidakseimbangan perkembangan terhadap anak-anak usia dini. Setelah mengetahui hal-hal yang mendorong saya untuk melakukan kegiatan ini, langsung kepada rancangan kegiatan yang saya susun. Kegiatan inti seputar area kognitif bernama menemukan bagian dari 10 tusuk sate ayam. Lalu untuk kegiatan penambahannya terdapat 3 kegiatan. Kegiatan salon mini, kemudian membuat kreasi nirmana sederhana dari sedotan atau dari potongan sedotan yang ditempel dengan tegak di atas tulisan kertas bertulisan TK Nurul Huda. Dan yang terakhir, kegiatan belajar hari Rabu dari maket geser ice cream 2 dimensi. Teman-teman, dalam membuat atau menyusun sebuah rancangan kegiatan atau sejumlah kegiatan, wajib untuk menentukan tujuan. Dan tujuan yang saya tetapkan adalah anak mampu memahami asal-usul dari 10 tusuk sate ayam dengan tepat. Maksud dari asal-usul itu adalah menemukan bagian dan menanamkan konsep part. Lalu 10 tusuk sate ayam merupakan keseluruhan atau konsep whole. Dan tentunya tujuan itu dibantu oleh media dan bahan seperti miniatur sate ayam dari styrofoam, kemudian 2 buah piring plastik, dan alat memanggang mini yang dipakai dalam kegiatan menemukan bagian dari 10 tusuk sate ayam. Sedangkan untuk kegiatan intermiten atau kegiatan pendukung adalah untuk melihat upaya anak untuk aktif, mandiri, dan toleransi terhadap kegiatan yang dilakukan pada hari itu. Berikutnya, alur dari kegiatan utama maupun kegiatan intermiten 1, 2, 3 terbagi atas 3, teman-teman. Yang pertama, pembuka, kedua, inti, yang ketiga, penutup. Pada bagian pembuka, pendidik melakukan doa bersama dengan peserta didik. Lalu, dilanjutkan dengan ice breaking bersama. Ice breaking yang dilakukan adalah Donald bebek diganti dengan jalan ayamku. Kemudian setelah melakukan ice breaking, dilakukan pemantikan pertanyaan atau pemberian pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu dapat seputar kegiatan yang saya lakukan. Seperti, pernahkah kamu melihat ayam? Pernahkah kamu memakan sate ayam? Dan seputar pertanyaan lainnya. Kemudian yang ketiga, pendidik mengenalkan bahan dan media yang digunakan. Setelah mengenalkan bahan dan media, lanjut kepada kegiatan inti. Di kegiatan inti, pendidik mencontohkan prosedur atau kegiatan tersebut. Dari awal hingga akhir dijelaskan secara konkret dan jelas, dan tentunya menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dipahami oleh mereka yang masih berusia
5 hingga 6 tahun. Dalam hal ini, saya mempraktikkan kepada anak berusia 6 tahun. Lalu yang terakhir adalah penutup. Pendidik mengajak peserta didik untuk merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan dan menanyakan bagian mana yang anak suka dan bagian mana yang anak paling kuasai. Apakah itu kegiatan utama? Apakah itu kegiatan intermittent yang mereka paling kuasai? Berdasarkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan, baik itu kegiatan inti maupun kegiatan intermittent, dalam tanda kutip pendukung, pendidik mampu mendapatkan hasil dari pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut. Contohnya dalam kegiatan utama, pendidik menemukan 6 peserta didik pada tingkatan BB atau belum berkembang, 2 peserta didik pada tingkatan MB atau mulai berkembang, 9 peserta didik pada tingkatan BSH atau berkembang sesuai harapan, dan 10 peserta didik dalam kategori BSB atau berkembang sangat baik. 6 peserta didik pada tingkatan BB belum mampu menunjukkan kemampuannya memahami part and whole dalam kegiatan inti. Seperti cara mengambil, meletakkan, dan menghitung sate. Harus terlebih dahulu diberikan contoh atau bimbingan dari pendidik maupun guru shadow. Sedangkan 2 peserta didik yang berada pada tingkat MB atau mulai berkembang mulai mampu untuk menunjukkan kemampuannya memahami konsep part and whole. Dibuktikan ketika dia mampu mengambil, meletakkan, menghitung sate, tapi membutuhkan pengingat dari pendidik maupun guru shadow. Contohnya, nak, kita ambil dulu satenya, baru diletakkan. Sementara pada 9 peserta didik yang pada tingkatan BSH berkembang sesuai harapan, telah mampu memahami konsep part and whole. Ditunjukkan ketika cara mengambil, meletakkan, dan menghitung sate, mereka telah bersikap mandiri, konsisten, dan menyeluruh tanpa disertai pengingat secara berulang, baik itu dari pendidik maupun guru shadow. Dan yang terakhir, 10 peserta didik dalam tingkatan BSB berkembang sangat baik. Peserta jenis ini mampu menunjukkan kemampuannya memahami konsep part and whole. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dari sikap mandiri, konsisten, dan menyeluruh, serta dapat berperan dalam mengingatkan teman satu timnya atau peserta didik lainnya pada kegiatan inti ini. Sehingga apabila dikerucutkan lebih dalam lagi, peserta didik yang berada pada tingkatan kurang mampu memahami konsep part and whole melalui kegiatan inti berjumlah 8 peserta didik. Hal itu berasal dari 6 peserta didik dalam kategori belum berkembang ditambah 2 peserta didik dalam kategori mulai berkembang. Sementara terdapat 19 peserta didik dalam kategori mampu memahami konsep part and whole melalui kegiatan inti. Yang mana 9 peserta didik tersebut berasal dari 9 peserta didik dalam kategori berkembang sesuai harapan ditambah 10 peserta didik dalam kategori berkembang sangat baik.
Selanjutnya, kita masukkan terhadap rumus perhitungan kategori kurang mampu. Rumusnya terlampir data yang diperoleh dibagi jumlah seluruh peserta didik yang mengikuti dikali 100. Lalu dimasukkan datanya 8/27 kali 100 ditemukan 29,6. Lalu kita bulatkan menjadi 30 sehingga hasil menunjukkan sebanyak 30% peserta didik kelas Ar-Rasyid berada pada kategori kurang mampu dalam memahami konsep part and whole melalui kegiatan menemukan asal-usul 10 tusuk sate ayam secara tepat, baik cara mengambil, meletakkan, dan menghitung sate. Demikian pada rumus perhitungan kategori mampu. Data yang diperoleh dibagi jumlah seluruh peserta didik yang mengikuti kegiatan dikali 100 mendapatkan hasil 19 dibagi 27 kali 100 sama dengan 70,3. Lalu kita bulatkan menjadi 70 dan hasil menunjukkan sebanyak 70% peserta didik kelas Ar-Rasyid berada pada kategori mampu dalam memahami konsep part and whole melalui kegiatan inti, yaitu menemukan asal-usul 10 tusuk sate ayam secara tepat, baik cara mengambil, meletakkan, dan menghitung sate. Beranjak pada hasil pelaksanaan kegiatan pendukung atau kegiatan intermiten, pendidik menemukan hanya 50 peserta didik saja yang mampu mengikuti secara aktif, mandiri, dan toleransi terhadap kegiatan. Aktif yang dimaksud adalah mampu mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dan mampu menyelesaikan. Mandiri yaitu tidak memerlukan instruksi secara berulang-ulang. Toleransi yaitu mampu memahami dan bergantian dalam mengerjakan masing-masing kegiatan. Pendidik menemukan hanya 50 peserta didik saja yang mampu mengikuti. Baik teman-teman dan bunda-bunda, kita telah mendengarkan semua pembahasan pada video ini. Dari pendahuluan hingga hasil pelaksanaan kegiatan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa mayoritas kelas TKB Nurul Huda Surabaya, kelompok Ar-Rasyid mampu memahami konsep part and whole melalui kegiatan menemukan bagian dari 10 tusuk sate. Artinya, kegiatan inti yang dilakukan oleh pendidik dapat dikategorikan berhasil untuk menanamkan konsep part and whole kepada anak-anak. Sementara untuk kegiatan intermiten atau kegiatan pendukung hanya setengah yang mampu untuk aktif, mandiri, dan toleransi dalam kegiatan. Setengahnya lagi belum mampu untuk memenuhi masing-masing kategori tersebut.